Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita menemukan satu clue, ya, bisa disebut begitu, tentang sikap PKS mengapa dia tidak langsung mengiyakan bahwa 10 November sebagai momen yang tepat untuk deklarasi koalisi. Ini seperti dilansir hidayatullah.com, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengungkapkan alasan PKS membatalkan deklarasi koalisi perubahan yang digagas bersama Partai Nasdem yang tadinya direncanakan digelar pada Kamis 10 November 2022. Dia mengatakan bahwa masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia tidak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar. Kenapa agak lama, kata Mardhani? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki. Ini nggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita. Makanya kita lagi menggalang format gerakan, kata Mardhani dalam diskusi di Salemba dilansir CNN Indonesia Jakarta Pusat, Kamis 10 November. Dan dia mengatakan nggak ada yang enggak. Oligarki politik ini kadang-kadang dia main dua kaki. Ini harus dilawan, ujarnya. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa demokrasi di Indonesia ini sedang di dalam ancaman kuasa oligarki, dan karena itu sikap yang kemudian menjadi pilihan PKS menjadikan kita semakin tahu bahwa memang upaya untuk menjadikan demokrasi sebatas sesuatu yang berjalan legal formal saja itu ternyata terjadi. Kenapa kalau kemudian oligarki yang menguasai demokrasi akan tidak baik bagi rakyat? Ya karena oligarki kepentingannya sangat sederhana, yaitu memastikan seluruh apa yang menjadi aset dan tujuan dari sisi material yang mereka bayangkan itu tercapai. Bahwa pemimpinnya siapa mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah pemimpin yang bisa dikendalikan. Nah, cara mengendalikan dalam politik demokrasi Indonesia yang begitu mahal, ya pasti itu dengan umpan berupa uang itu atau modal politik, modal kampanye dan seterusnya. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan Mardhani Alisera ini, publik harus ikut melihat dan memberikan pendapat bahwa demokrasi harus betul-betul berjalan dengan hati nurani, ya, kemudian sifat yang terbuka, artinya transparan, dan berani untuk kemudian menolak tawaran-tawaran menggiurkan seperti apapun dari oligarki. Nah, pertanyaannya, apakah partai-partai politik dalam koalisi perubahan nanti akan mampu melawan atau menolak tawaran oligarki? Jika ternyata tidak, maka sama saja sebenarnya siapapun presiden yang sesungguhnya berkuasa adalah oligarki itu sendiri. Dan kita tentu tidak berharap itu terjadi. Nah, bagaimana pendapat dan saran dari sahabat semua? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.